warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Majelis Ta'lim Sultan Agung dan para jemaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih ditakdirkan dapat melanjutkan kajian secara online. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membaca dan menguraikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Hadisun hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Hadis ini intinya adalah menjelaskan tentang batasan-batasan hukum Allah dan keharaman-keharaman yang telah ditentukan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan beberapa kefarduan, maka janganlah kalian mengabaikan kefarduan-kefarduan itu. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan hukum, janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah pula kalian melampauinya. Dan Allah berlaku diam dalam beberapa perkara, itu sebagai rahmat Allah buat kalian, bukan berarti Allah lupa. Maka janganlah kalian membahas apa saja yang telah Allah bolehkan terhadap kalian. Di dalam komentar tentang hadis ini dijelaskan, hadzal hadis min jawami'il kalimil lati ihtassallahu ta'ala biha nabiyyana sallallahu alaihi wasallam wa huwa wajizun balighun. Hadis ini termasuk hadis yang di dalamnya terdapat kesimpulan-kesimpulan kalimat. Artinya hadis-hadis yang singkat dengan kata-kata yang singkat tetapi memiliki cakupan makna yang begitu luas, yang Allah khususkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perkataan-perkataan yang terang dan jelas. Kemudian kita lihat pelajaran apa saja yang dikandung di dalam matan atau teks hadis tadi. Yang pertama adalah pelajaran wujubul muhafazati 'alal faraidi wal wajibat, tentang wajibnya kita untuk menjaga atas kefarduan-kefarduan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faraid hiya ma faradahu Allahu ala ibadihi wa alzamahumul qiyam biha kas-salati waz-zakati was-siyami wal hajj. Dan kefarduan-kefarduan itu yaitu apa saja yang telah dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sekalian hambanya, dan sesuatu yang memang mesti didirikan terhadap apa yang sudah dipardukan oleh Allah tadi, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dalam hal ini sebagai seorang muslim tentunya kita
harus memahami bahwa di dalam hukum syariat watun qasimul faraid ila kismain, bahwa dibagi kefarduan-kefarduan itu menjadi dua bagian. Faraidu a'yan wa faraidu kifayah. Yang pertama ada kefarduan-kefarduan yang bersifat fardu ain, dan ada kefarduan-kefarduan yang bersifat fardu kifayah. Fardu ain tajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi kas-salawatil khamsi waz zakati was shaum. Fardu ain itu adalah kewajiban yang diberlakukan atas tiap diri seorang muslim, seperti salat yang 5 waktu, zakat, puasa. Sementara fardu kifayah, iza qama biha ba'dul muslimin saqatal ismu 'anil jami'. Fardu kifayah ini adalah apabila sesuatu itu telah didirikan oleh sebagian orang muslim yang ada di tempat itu, maka gugurlah dosa atas seluruh muslim-muslim yang lain. Wa idza lam yakum biha ahadun, dan manakala kewajiban itu, kefarduan itu tidak didirikan oleh salah seorang yang ada di wilayah itu, asimal jami', maka berdosalah seluruh muslim yang ada di wilayah itu. Kasolatil janazah, seperti pelaksanaan salat janazah, waraddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Himbauan kepada kebaikan dan larangan untuk mencegah dari perbuatan mungkar, larangan untuk melakukan kemungkaran. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis itu, al-wuquf inda hududillahi ta'ala. Hadis ini menegaskan agar kita menjadi seseorang yang tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah tidak melampaui batasan-batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam syariat Islam diberlakukan bagaimana ketika seseorang mencuri, maka had atau hukuman yang harus diperlakukan adalah dengan dipotong tangannya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Hina kallamahu bil mar'atil mahzumiyah allati saraqat amal fathi. Ketika datang seorang sahabat yang tujuannya untuk melobi, untuk datang kepada Rasulullah sebagai utusan dari keluarga seorang perempuan dari Bani Mahzumiyah yang kedapatan mencuri ketika tahun terjadinya Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum Usamah bin Zaid mengatakan maksud dan tujuannya, ini sebuah hadis mukjizat. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Rasulullah langsung bertanya kepada Usamah bin Zaid, wahai Usamah, apakah kau datang untuk minta keringanan terhadap hukum dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketentuan hukumnya adalah buat seorang yang mencuri di dalam syariat Islam dia harus dipotong tangannya. Ya. Begitu pula di dalam hukum-hukum yang lain. Ya. Bahkan di sini didapati satu keterangan, ya, pernah terjadi di masa seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa kepemimpinan kekhalifahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau justru melakukan hukum melampaui dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ziyadatu fi haddil khamri min jildi arba'ina ila thamanin falaysat mahdzura. Apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bukanlah seolah-olah Sayyidina Umar menetapkan hukum yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menetapkan hukuman terhadap peminum-peminum khamar dengan dirajam sebanyak 80 kali rajam.
Dan ini sesungguhnya melampaui batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul, yaitu buat pelaku orang-orang yang meminum khamar, mereka harus dihukum sebanyak 40 kali rajam, sebanyak 40 kali dera. Tetapi apakah sesuatu penerapan hukum yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini bertentangan dengan apa yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ini tasara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ala jildi arba'in. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menetapkan dengan hukum 40 kali rajam. Nah, ternyata di sini tidak lain apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu sekedar untuk menimbulkan efek jera. Kenapa? Li'anna an-nasa lamma aktsaru min asy-syurbi min zamani Umar radhiyallahu anhu ma lam yaqtulu qablahu. Sebab orang-orang yang menjadi peminum khamar di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang meminum khamar di masa kehidupan Rasulullah dan di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa min thamma qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan dukungan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, sebab tujuannya tidak lain istahaqqu an yazida fi jildihim tankilan wa zajran. Mereka layak untuk diberlakukan hukuman sedemikian, tidak lain kata Sayyidina Ali adalah untuk menimbulkan efek jerah. Lantas apakah itu juga menyalahi? Ternyata tidak. Di sini dikatakan karena ada hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda agar para sahabat-sahabat dan kaum muslimin juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil iqtida bi Umar khususan bi qawlihi iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikutilah oleh kalian dengan dua orang nanti setelah aku, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Sementara di dalam hadis secara umum, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat-sahabat beliau, terkhusus para khalifah ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafah ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a as-sahabah ala hadhihi ziyadah. Dan para sahabat yang hidup pada masa itu semua mufakat dengan pemberlakuan tambahan hukum yang diperlakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang menjadi peminum khamar. Dan ini ditambah dengan argumen yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebiasaan orang-orang Arab di tanah Arab pada masa itu, apabila mereka mabuk akibat minum khamar, maka saat mereka pulang ke rumah, mereka akan menuduh istri-istri mereka telah melakukan perbuatan zina. Ya, kita ketahui kadang-kadang orang mabuk ngomongnya ngelantur. Nah, begitulah yang terjadi pada masyarakat Arab pada saat itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka kalau pulang dalam kondisi mabuk, mereka menuduh istri-istri mereka telah melakukan perbuatan zina. Sementara dalam syariat Islam, buat orang yang telah menuduh, melontarkan tuduhan zina kepada orang lain, apabila dia tidak mampu untuk menghadirkan 4 orang saksi, maka dia harus dirajam dengan 80 kali rajam. Inilah alasan mengapa di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, buat peminum-peminum khamar mereka dihukum sebanyak 80 kali rajam dengan tujuan untuk menimbulkan efek jerah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, al-man'u min qurbanil muharramat wartikabiha. Hadis ini juga menegaskan tentang larangan mendekati hal-hal yang diharamkan, terlebih melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya rahmatullah taala bi ibadi. Hadis ini juga menjelaskan
begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku diam di dalam beberapa perkara sebagai bentuk pembolehan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dilarang untuk membahas segala yang sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membolehkan kita makan, minum, bahkan ngobrol selama itu berbicara obrolan yang tidak mengandung kemudaratan. Maka buat seorang muslim tidak layak kita bertanya, kenapa kita dibolehkan makan? Kenapa kita diperbolehkan minum? Kenapa kita diperbolehkan untuk ngobrol dan berbicara? Ini merupakan suatu kebolehan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita membahas segala perkara yang sudah diperbolehkan oleh Allah. Dan juga hadis ini menegaskan tentang larangan buat kita untuk terlalu banyak bertanya. Ya, sebab dikhawatirkan kalau terlalu banyak bertanya, itu akan justru kita mendapatkan jawaban yang bakal memberatkan diri kita sendiri. Ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menyampaikan kewajiban tentang ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya, ketika Rasul menyampaikan ayat yang mewajibkan pelaksanaan ibadah haji, "Afurida fi kulli 'amin ya Rasulullah?" Apakah kewajiban haji itu difardukan setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam tidak menjawab. Sampai akhirnya dia ulangi pertanyaan ini untuk yang kedua kali. Bahkan sampai yang ketiga kali dia ulangi, akhirnya Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat lamastata'tu." Kalau aku jawab iya, niscaya haji akan diwajibkan setiap tahun. Dan kalau haji diwajibkan setiap tahun, maka sungguh kalian tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Dan di antara perkara-perkara yang tidak layak untuk dibahas itu adalah wa minal bahsi amma la ya'nil bahsi an umuril ghaib allati amarna bil imani biha. Dan di antara pembahasan apa yang tidak layak itu adalah al-bahtsu an umuril ghaib, yaitu membahas tentang perkara-perkara yang gaib, ya. Yang justru kita bukan diperintahkan untuk membahasnya, tapi justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Seperti perkara ada orang-orang yang bertanya di manakah ruh manusia. Ini perkara yang tidak wajib untuk kita bahas, untuk terlalu jauh kita bertanya di mana posisi ruh, ya. Sebab ini pertanyaan akan dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang justru akan menjadikan keraguan dalam akidah kita. Ya. Waqad rawal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitan akhadakum fayaqulu man khalaqa kaza." Bahwa Rasul mengatakan syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian, maka syaitan bertanya, "Siapa yang telah menjadikan ini?" "Man khalaqa kaza." Siapa yang menjadikan begini? Hatta yaqula. Sehingga syaitan akan bertanya dengan bisikan di dalam hatimu, "Man khalaqa rabbak." Pada akhirnya syaitan akan bertanya, siapa yang telah menciptakan, menjadikan Tuhanmu? Fa iza balaghahu falyasta'iz billah. Maka apabila engkau telah sampai pada pertanyaan semacam ini, segeralah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini akhirnya turunlah ayat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 101. Allah berfirman, "Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya yang apabila dijawab oleh Nabi justru akan menyusahkan kalian sendiri, ya. Dan terakhir dari pelajaran hadis ini, yufidul hadis al-amru bittiba'il faraid wal tizamul hudud. Hadis ini berfaedah memerintahkan kita atau menyuruh kita, ya, untuk mematuhi semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi semua perkara-perkara larangan. Ya. Wa adamul istiqsa' an ba'da zalika rahmatan bin nas. Dan tidak mempermasalahkan berbagai hal yang telah didiamkan, yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Nah, mudah-mudahan kajian hadis ini bermanfaat buat kita sekalian, menjadi sedikit tambahan ilmu pengetahuan buat kita bersama. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.